وكلما وفقك الله لفعل خير اعلم أنه من الله فاشكر الله على ذلك. Setiap kali engkau melakukan kebaikan, maka ketahuilah kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan patut bagi kita untuk mensyukuri setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada diri kita. Wa'lam annahu yuhibbuk subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, maka ketahuilah itu pertanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Faman ahabbahu Allah waffaqahu li fi'lil khair. Barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man ahabbahu Allah waffaqahu li ibadatihi wa ta'atihi. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba akan diwujudkan oleh hamba tersebut dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya apabila Allah mencintai hamba tersebut, maka Allah jadikan hamba tersebut berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadhihi an-ni'am هي التي تنفعك يوم القيامة، نعمة الإسلام، نعمة الطاعة، نعمة الاستقامة، نعمة التقوى، نعمة الشكر، نعمة الذكر، نعمة العبادة، نعمة التوفيق، هي التي تنفعك يوم القيامة. Karena nikmat-nikmat semacam inilah yang nanti akan bermanfaat dan berfaedah, kelak menjadi bekal besar bagi kita ketika kita berada di hari kiamat. Nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, nikmat bisa baca Quran, nikmat bisa hadir majelis ilmu, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmatul mahabbah, nikmatul julus, duduk di hadapan para kaum salihin bersama dengan para ulama, dengan para salihin. Itu adalah merupakan nikmat-nikmat yang nantinya akan menjadikan manfaat yang besar, bekal besar bagi kita nanti kelak akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya allati satafrah biha fi yaum al-qiyamah. Dan itu yang akan membuat hati kalian senang kelak di hari kiamat. Amma ni'mah dunyawiyah, ni'am dunyawiyah kathira, ni'am dunya faqat, lakinnaha munqati'a 'an Allah. Laysa fiha khair, laysa fiha tawfiq, ni'mah dunyawiyah. Hadha ma tanfa' yaum al-qiyamah. Ni'mah mawjud. هذا الكافر عنده الأموال وعنده السيارات لكنه قلبه منقطع عن الله. هل تنفعه هذه النعمة يوم القيامة؟ لا، ما تنفعه لأن قلبه منقطع عن الله. Adapun kenikmatan-kenikmatan duniawi, maka bukan hanya saja orang Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang kafir pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lebih banyak. Rumah mereka yang begitu mewah, punya berbagai macam mobil dengan keluaran terbarunya yang terupgrade sekarang ini mereka punya. Tapi apakah kenikmatan itu yang akan bisa menjadikan manfaat bekal baginya kelak di hari kiamat? Apakah akan menjadi manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa? Karena hatinya terputus daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terputus daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terputus daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawadhibu ala hadhihi al-majalis watma'innu biha. Maka rutinkanlah untuk hadir duduk di majelis semacam ini, dan jadikanlah tempat ketenangan bagi kalian adalah di majlis-majlis semacam ini. ومن استطاع أن يقرأ هذه الأذكار مثل الراتب في بيته فليقرأه. ما يكفي أنك تقرأه في الأسبوع مرة فقط في المجلس ليلة الخميس. من استطاع أيضا في بيته يقرأ الراتب في البيت مع أولاده أو بنفسه، فالأفضل كل ليلة يقرأ هذا الراتب، يا إما راتب العطاس أو راتب الحداد، ففيه سر الحفظ، سر العناية من الله، ويكون صاحبه محفوظ من السحر، من العين، من الحرق ومن السرق ومن الآفات ومن غيرها من المصائب ببركة قراءة هذه الرواتب. Dan rutinkanlah untuk membaca Ratibul Attas ataupun Ratibul Haddad. Tidak harus di malam Kamis saja, cuman 1 minggu sekali, tapi baca juga di rumah. Sendirian ataupun dengan anaknya, diajak anak-anaknya, diajarkan supaya mereka bisa baca Ratibul Attas ataupun Ratibul Haddad. Karena di dalam membaca ratib-ratib tersebut, baik Ratibul Attas atau Ratibul Haddad,
di dalamnya ada sir, ada rahasia, sirrul ma'unah, rahasia pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sirrul hifdz, rahasia Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada berbagai macam bentuk musibah, berbagai macam bentuk ketidaknyamanan yang menimpa terhadap seorang manusia, terhadap seorang hamba. Allah akan peliharakan dirinya daripada kemalingan, dipeliharakan dirinya daripada gangguan sihir, dipelihara daripada gangguan ain dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan berkat membaca ratib-ratib tersebut.